Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi atau software Excel untuk melakukan kegiatan statistik rumah sakit khususnya di rekam medis, khususnya dalam membuat indeks atau juga dalam membuat laporan 10 besar penyakit gitu ya. Kurang lebih dalam waktu kurang dari 10 menit lah kita akan coba buat ya. Oke, yang pertama tentunya kita sudah punya file data rekap dari pasien. Ini adalah ini adalah data file. Kita punya satu file data rekapitulasi pasien bulan September 2018. Ini Rajal dan Ranap ya. Kita mulai dengan membuat dulu di rawat jalan ya. Jadi ini semua daftar pasien yang berkunjung atau berobat ke rumah sakit, ke poliklinik ya, di rawat jalan. Nah, yang pertama adalah kita akan membuat laporan 10 besar. Laporan 10 besar itu bisa kita buat dengan cepat menggunakan fungsi dari Excel, yaitu menggunakan fungsi pivot ya. Nah, kalau untuk Excel yang di Office 365, pivot itu bisa kita lihat berada di menu Insert. Ini pivot table. Oke, kita mulai ya. Ini kita klik pivot table-nya. Nah, ini akan muncul range dari data yang akan kita olah. Ini secara otomatis akan mengunci range tersebut di sini. Kita tidak usah lagi rubah-rubah. Kemudian, nah kita pindah sheet ke sheet yang baru. Ini kita kasih nama saja pivot rawat inap tadi ya, rawat inap ya, rawat inap. Oke, nah ini pivot rawat inap. Jadi kalau kita masuk ke pivot rawat inap, maka akan nampak eh ini pivot table tree ya namanya ya di sini. Kalau kita klik ini area ini, maka akan muncul pivot table fields di sini. Oke. Nah, ini untuk pivot rawat inap. Rawat jalan pun sama. Kalau kita pilih rawat jalan di sini, kita klik di sini ya. Ini data pasien rawat jalan tadi. Kemudian kita pilih insert, lalu kita pilih pivot table ya. Ini rajal, oke. Nah, ini sudah ada. Ini untuk yang rajal ya. Pivot, kita mulai yang rajal dulu saja ya. Kita mulai dengan yang rajal. Ini kita hapus saja tadi. Oke, kita ini pivot rajal. Nah, ini pivot rajal. Kita lihat tampilannya kosong. Ini juga ada tampilan area pivot. Ini kalau kita klik maka akan muncul di sini pivot table fields-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat 10 besar penyakit. Berarti kalau penyakit kita harus lihat dulu, kita harus kenali dulu kolom-kolom yang ada di sini. Kolom-kolom yang ada di rawat jalan ini. Ya. Nah, karena kita akan membuat 10 besar penyakit, artinya yang kita jadikan patokan adalah value atau nilai dari kolom yang mana. Tentunya untuk penyakit terwakili di sini oleh kolom diaglis atau kolom diagnosis list ya. Kita masukkan, kita tandain ini, kita masukkan kemana? Karena 10 besar itu tabelnya bentuknya menggunakan ke bawah ya, by row, maka diaglis ini kita drag, kita masukkan ke dalam row. Nah, kita lihat di sini, ini row labelsnya sudah ada ya. Ini boleh kita insert satu untuk melihat urutannya nanti nomor ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini boleh kita kopikan. Kita mau 10 besar atau 20 besar nanti bisa lihat. Oke. Nah, kita klik lagi. Nah, di sini keluar. Ini baru kodenya saja. Sekarang kita perlu membuat atau di dalam tabel itu perlu kolom-kolom apa saja nanti di tabel 10 besar itu selain nama penyakit. Tentunya adalah angka. Angka berarti angka apa? Angka kejadian, angka diagnosis. Maka kita pilih diagnosis lagi, masukin ke value, ke nilai. Nah, akan muncul di sini. Count of the, jadi dia akan menghitung setiap kejadian dari diagnosis. Contohnya A01.0 ini ada 8, A06.0 ada 2, begitu dan selanjutnya. Setelah ini kita butuh apa lagi? Kita butuh tentunya persen biasanya.
Persen dari mana? Persen juga dari sama diagnosis ya. Kita drag lagi di sini value-nya. Nah, tapi ini kan masih angka. Maka kita rubah ini nilainya menjadi nilai persen dengan cara di sini count of diagnosis 2, value field setting, pilih di sini adalah persen dari grand total. Klik. Nah, muncullah seperti ini. Ya. Ini semua sudah ada datanya, sudah dihitung jumlah frekuensinya tetapi belum diurutkan, belum di-sort. Maka kita perlu sort dulu. Gimana cara sortnya? Kita klik row label di sini. Kemudian ini sort ya, tapi kita pilih yang custom, more sort option. Kemudian setelah itu kita pilih yang mana. Kalau dari besar ke kecil apa descending, kalau dari kecil ke besar ascending. Kita pilih yang descending. Pilihnya kolom yang mana yang akan kita urutkan berdasarkan apa? Berdasarkan besarnya atau banyaknya kejadian, berarti di count of the uglies. Oke, klik oke. Nah, lihat sekarang urutannya sudah berurutan dari besar ke kecil. Ya, dari mulai 1 sampai 20 kita kasih nomor. Jadi kalau mau 20 besar juga bisa, kalau mau 10 besar juga sudah bisa. Nah, kalau sudah seperti ini mudah, ini sudah jadi ya. Jadi Anda tinggal copy saja ya, Anda copy saja ke sheet baru. Contoh ya, ini kita copy saja. Kemudian kita pindahkan ke sheet baru, kita buat sheet baru, kita kasih nama ini hasilnya ya, hasil rawat jalan. Hasil rawat jalan simpan di sini. Oke, jadilah sudah ini tabelnya. Ini row table itu. Nah, kalau mau kita perbaiki yang baik ya, row table-nya kita kasih nama apa ini? Kode ICD 10, betul kan? Kemudian ini apa? Jumlahnya. Kemudian ini apa? Persennya. Persen. Ini tentunya nomor. Ya, ini nomor. Ini sudah jadi, tinggal kita buat gridnya. Oh ya, kita juga perlu di sini menjumlah secara totalnya berapa. Boleh kita ketik saja di sini. Total, ya, oh sorry, maaf. Total, ya. Nah, tapi bukan penjumlahan ini, namun penjumlahan keseluruhan. Nah, kita lihat lagi di pivot, jumlah yang paling bawah totalnya berapa. Nah, ini 387 100% ya. Berarti tinggal kita isi di sini 387 persennya berarti 100%. Oke, sudah jadi. Maka ini adalah eh, buat gridnya, seperti ini. Ya dipercantik silahkan. Nanti pada saat penyajian. Nah ini sudah jadi, ya sudah jadi apa namanya tabelnya. Tinggal kalian pindahkan ke Words. Klik ini, pindahkan ke Words. Dan nanti pelaporannya di Words misalnya. Words sudah jadi. Ini tabel, kasih judul tabel 10 besar. Dah jadi. Ya, hanya dalam beberapa menit saja. Nah, kita kembali ke Excel. Ya, ini sudah ada tabel 10 besarnya. Sudah jadi, sekarang tinggal grafiknya. Bagaimana cara membuat grafiknya? Oh ya, sebelum membuat grafik, di sini masih berupa kode. Maka Anda perlu mencari apa sih deskripsinya. Jadi kita buat kolom satu di sini. Sorry, kita buat satu deskripsi di sini. Insert deskripsi, ya. Kita buat deskripsinya di sini. Kemudian deskripsi itu adalah arti P03.4 itu apa sih? Nah, cari di ICD 10. Kalau sudah dapat, misalnya di sini bayi baru lahir SC, misalnya ya. Sini terus A09, misalnya GEA, misalnya seperti itu. Nah, terus sampai ke bawah, ya, ke bawah, baru nanti kita copy. Ini kalau mau di merge boleh juga. Udah, baru nanti kita copy, begitu ya. Nah, ini udah jadi. Untuk pembuatan tabelnya, untuk pembuatan grafiknya tinggal Anda membuat
di sini juga bisa. Jadi Anda menyorot sini sampai ke jumlahnya, lalu klik insert, lalu klik apa? Chart, ya kan? Chartnya pilih yang mana? Misalnya pilih yang ini. Oke, sudah jadi. Chartnya sudah jadi, tinggal Anda buat di sini judul. Judulnya apa? Kemudian perbaiki mana yang menurut Anda kurang. Ini sudah jadi. Kalau sudah seperti ini, tinggal Anda copy lagi, simpan di Words, maka sudah cukup. Jangan lupa untuk memberikan deskripsi nanti ya. Jadi berdasarkan tabel di atas, maka yang terbanyak adalah P03.4 dengan yang deskripsi bayi baru lahir SC sebanyak 38 kasus atau 9,92 kasus. Sama ini juga ya, dibuat deskripsinya. Satu sudah selesai. Rawat inap juga sama, modelnya seperti itu. Satu lagi sekarang kita membuat data per kematian. Kalau kematian juga sama. Kalau kematian harus ada filter terlebih. Jadi kita mulai ya. Ini rawat jalan, rawat inap apakah sama untuk 10 besar ya? Sudah bisa dipahami. Oke, sekarang lanjut ke ranap untuk mencari kematian. Oke, kematian. Nah, kematian itu ya, kematian itu kita ini ada filter, filternya kita buang dulu. Data, nah filternya kita buang. Sama ya, kita buat dari pivot dulu, insert, kemudian pivot table, oke. Nah, sekarang kita akan mencari data kematian. Data kematian di kolom di tabel itu adalah data apa? Status keluar. Nah, kita klik status keluar sebagai filter. Artinya hanya yang meninggal saja yang akan kita olah ya. Yang meninggal, yang lain nggak kan, hanya meninggalnya. Berarti kita ingin melihat yang meninggal itu kan 10 besar penyebab kematian. Jadi diagnosis yang menyebabkan kematian. Berarti yang mati saja. Maka status keluar disimpan sebagai filter. Adanya di atas. Kemudian yang jadi hitungan apa? Diagnosisnya. Dari yang meninggalkan tetap. Ini diagnosisnya. Di sini juga diagnosis angka jumlahnya dan diagnosis persentasenya. Ya, kita buat lagi nomornya, insert dulu buat nomor di sini biar lebih mudah nanti menghitungnya. Oke. Nah, setelah ada nomor ini sampai 20 juga boleh. Nah, kita lihat sudah ada penyebabnya, tapi ini masih masih semua. Maka kita butuh yang meninggal saja. Kita pilih filternya. Kita butuhnya yang mana sih? Yang 4 saja kan? Kita pilih saja yang 4. Ya. 4, oke. Nah, ini status keluar 4 itu artinya meninggal, maka ya hanya yang meninggal saja yang muncul. Jadi tidak semua. Jadi 48 orang tuh yang meninggal. 48 orang yang meninggal. Tapi juga belum di sort ini, kita sort dulu, klik kanan, klik ya, more sort option, pilih sama seperti tadi, descending, pilihnya count of diagnosis, oke. Nah, muncullah. Ini yang diagnosis penyebab kematian, begitu ya. Nah, ini sudah selesai sebetulnya. Jadi kalian tinggal copy kolom 10 besar 10 besar, copyin ke hasil tadi. Sekarang kita belum ada yang hasil ranap ya. Ini anggap yang ranap. Kita klik di sini. Ini kasih nama hasil ranap. Hasil ranap, oke. Nah, tinggal dirapihin saja. Jadi ini jadi kode ICD 10 ya. Boleh kita copy saja di sini biar cepat. Kode ICD 10 ya. Kemudian ini ya salah deh kayaknya pas copy tadi. Oh ini kita belum rubah ya.
ininya rubah dulu ke persen. Pilih dulu ke persen, show value, kemudian ininya grand total, oke. Nah ini sudah kita kopikan 1 sampai 10 ya ke hasil run up, taruh di sini. Oke, nah karena ini deskripsinya masih kosong, kita geser saja. Deskripsinya seperti biasa, kalian cari dulu di ICD 10 ya. Oke, ini kita buat gridnya, sudah selesai. Sudah jadi untuk pencoba. Jadi tinggal kalian judul sini. Tabel 10 besar kematian. Nanti dilengkapi ya, di apa sesuai dengan tugasnya. Sudah cukup di sini. Deskripsinya cari, copy, taruh di Words. Ya. Untuk membuat grafiknya juga sama, tinggal kalian sorot, kemudian insert chart, modelnya misalnya yang lain ada, boleh. Begini sudah jadi ya. Ini deskripsinya kosong ya karena nggak ada ini jumlahnya. Jadi kita buang saja ininya. Jadi seperti ini 419. Kalau mau pakai value tinggal ditambahkan data value seperti apa, model seperti apa, judulnya dan lain-lain seperti apa. Ini sudah sangat bagus ya. Kemudian satu lagi adalah cara membuat. Nah, ini kita kasih nama dulu pivotnya ya, pivot run up. Pivot run up. Sekarang kita akan membuat ada yang berdasarkan ruangan, ada yang seperti ini. Berdasarkan ruangan ya. Jadi kita keluarkan dulu ini. Keluarkan semua. Keluarkan. Nah, sekarang kosong lagi, kita akan buat ruangan. Ruangan itu apa kalau ada di sini? Kelas ya, kelas. Berarti kelas rawat. Nah, kelas rawat. Kelas rawat sebagai apa? Tentu sebagai ke bawah ya, sebagai ininya tandanya, sebagai tandanya ke bawah. Maka ini ada kelas rawat, tapi akan dilihat sebagai rows-nya. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke. Kelas 3 ada 136, selesai. Tinggal kurang apa? Persen kalau mau ya. Kelas rawat, semua kelas rawat masukin ke sini. Kemudian kita ganti menjadi persen. Oke. Nah, ini persen sudah jadi. Ya sudah, tinggal kita copy aja. Copy ke hasil run up, taruh di sini. Ini kita ganti sini ya biar sama. Ini kita ganti nomor. Di sini jadi kelas. Lebih baik ini kita buat string ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, oke. Nah, ini adalah jumlah pasiennya. Ini adalah persen. Oke, sudah jadi. Sudah jadi, tinggal kita sorot, kasih garis. Sudah beres ya. Sudah jadi. Ini kalau akan memfilter, kalau enggak ya udah nggak usah. Oh sorry, ininya kelewat ya. Kelewat ini. Grid juga, oke. Ini kasih nomor 1, 2, 3. Oke. Untuk membuat grafiknya sama. Kalian tinggal sorot ini. Kemudian pilih insert, kemudian pilih enggak. Sebentar. Masih terrecord ini. Masih oke. Jadi tinggal pilih
sorot ini, klik insert, klik chart, pilih yang mana chartnya, silahkan. Nah ya, kalau misalnya kita akan beri chart bentuk pie, tinggal pilih saja. Nah ini pie. Pie-nya mau seperti apa juga bisa kita pilih. Ya, mau seperti apa pie-nya, kita pilih atributnya. Nah, boleh seperti ini misalnya. Itu kelas 2, kelas 3. Ini kelas 1. Ini kita geser-geser boleh. Begitu. Ya. Ininya kasih judul. Judul. Oke. Nah, ini sudah. Demikian bisa dimengerti ya mudah-mudahan ya. Jadi sudah jadi. Ini sudah selesai semua. Ya. Sudah selesai semua. Satu lagi untuk membuat tadi statistiknya sebetulnya mudah juga. Boleh kalian pakai pivot juga boleh ya, pakai pivot. Ini pivot run up. Ini yang pivot run up. Kita tampilkan lagi jendela pivotnya ya. Mana tadi jendela pivotnya? Ya, jadi kita tinggal buat seperti itu. Main pivotnya nih ada di sini nih. Show kan dulu ya. Show pivot table option. Oh, sorry. Show field list sini ya. Jadi kalau misalnya akan membuat loss rata-rata, hanya kita tinggal buang saja kelas rawat, tolong, oke. Kita buat rata-rata loss berarti length of stay. Zoomnya seperti ini. Kalau kita mau rubah ya tinggal dirubah saja di valuesnya. Bisa average of loss sudah ada. Kemudian kita butuh apa lagi? Mean, median, modus ya. Kita mengasih di sini. Average. Jadinya yang keduanya adalah kita pilih maaf. Pilih fields. Kita pilih max. Modal 55 hari rupanya lossnya. Kemudian kita pilih lagi. Masih juga loss yang lain. Tadi sudah max, sekarang pilih yang minimum. 1 hari yang minimum, maksimum. Satu lagi modus ya, berapa paling banyak ya. Paling banyak perawatan. Tulis sama. Tapi yang dipilih adalah modus. Coba ada modus. Sum main product number. Ada ya. Jadi berarti modusnya sudah tidak perlu dihitung ya, modusnya ya. Tidak perlu dihitung. Nah, ternyata kalau di sini kita tidak bisa menggunakan data modus.
Ini kalau tidak ada kita buang saja ke atasnya lagi. Ini average, maksimal, minimal loss ya untuk apa namanya? Untuk statistiknya. Oke, begitu mungkin sedikit singkat untuk tutorialnya. Ya, ini Bapak buat di dalam menggunakan Zoom. Jadi boleh kalian nanti coba menggunakan Zoom juga ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.